Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo menyediakan rawat inap dan konsultasi kejiwaan untuk caleg depresi pada pemilu 2024 mendatang. Tak tanggung-tanggung, total ada 35 bed yang disediakan oleh Rumah Sakit Plat Merah ini. Dengan rincian 20 bed di ruang jiwa terpadu dan 15 bed di rawat inap area bagi yang kejiwaan ringan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Mataraman Pramita Kusumaningrum. Silakan rekan Pramita. Baik, rekan Mai, terima kasih. Benar sekali bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo menyediakan rawat inap serta konsultasi kejiwaan bagi calon legislatif atau caleg yang gagal kemudian depresi. Itu rekan Mai, tak tanggung-tanggung di RSUD Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo. Saya kemarin sempat melakukan ke sana. Di sana saya melakukan pantauan bahwa memang benar ada instalasi jiwa terpadu di lokasinya di belakang, bagian belakang RSUD Dr. Harjono Ponorogo itu ada sekitar 15 sampai 20 bed. Tidak hanya itu, juga ada di ruang VIP area yang di, ada sekitar 15 bed. Jadi jika ditotalkan ada 35 bed jika dimaksimalkan untuk menampung para caleg depresi ketika nanti gagal pada pemilu 2024. Dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Dr. Harjono, Dr. Andri Nurdiana Sari mengatakan bahwa sebenarnya di RSUD Dr. Harjono bukan hanya menangani tentang caleg gagal secara global, di sana sudah dilengkapi dengan ruang jiwa inap, di mana seandainya nanti mungkin ada yang mengalami gangguan jiwa berat, misal depresi atau psikotik, ada dokternya, kemudian juga mereka siap merawat. Dokter Andri mengatakan sebenarnya namanya gangguan jiwa tidak hanya ketika dia depresi dan langsung berat seperti itu. Ada beberapa misalnya dia mengalami sakit lambung, kemudian pusing, kemudian tidak mau makan, tidak nafsu makan, kemudian migrain yang berkepanjangan, seperti itu bisa juga disebut kejiwaan, tapi dalam sedang sampai ringan. Dia mengaku biasanya hal-hal tersebut, penyakit-penyakit tersebut yang mengarah ke kejiwaan ringan atau sedang itu ketahuannya setelah berobat namun tidak kunjung sembuh, kemudian didiagnosis sakit jiwa ringan maupun sedang. Dia mengatakan bahwa pada pemilu sebelumnya di RSUD Dr. Harjono pada pemilu 2019 memang belum ada ruang inap terpadu. Namun dia sendiri mengatakan bahwa pernah ada caleg yang gagal kemudian periksa, namun periksanya tidak langsung tentang kejiwaan. Nah, saat itu mereka memeriksakan tentang penyakit yang pusing, kemudian muntah, berkepanjangan, juga tidak nafsu makan berkepanjangan, mereka juga susah tidur. Biasanya perawatan yang seperti itu, Dokter Andri mengaku akan dirawat bersama dengan dokter lainnya, dokter penyakit dalam, dokter saraf maupun dokter-dokter spesialis yang lainnya seperti itu. Dia mengatakan kemarin memang waktu pemilu sebelumnya pernah menangani, namun dia tidak menyebutkan angka secara pastinya berapa yang pernah ditanganinya. Ya saja dia mengatakan bahwa 1 hingga 2 yang sampai merawat inap, tapi bukan rawat inap di instalasi kejiwaan, tapi rawat inap di ringan dan kemudian saat ini sudah sembuh. Dia mengatakan bahwa sebenarnya semua itu bisa diantisipasi. Uh, yang pernah ditanganinya yang ringan. Ya, untuk yang berat di Kabupaten Ponorogo untuk caleg yang gagal kemudian depresi berat tidak ada. Untuk yang sebelumnya hanya saja di 2024 ini RSUD Dr. Harjono memang lebih bersiap karena juga sudah mempunyai ruang instalasi jiwa terpadu yang berada di lokasinya di belakang RSUD Dr. Harjono, di bagian belakang RSUD Dr. Harjono. Seperti itu rekan Mai, laporan dari Ponorogo kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporan Anda dan benar wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Berikut tayangannya untuk Anda. Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo memang sudah dilengkapi dengan ruang rawat inap jiwa, di mana seandainya nanti ada caleg yang mungkin mengalami gangguan kejiwaan berat, misalnya depresi ataupun psikotik, kita siap untuk merawat ya. Jadi dalam menghadapi ini insya Allah kita siap. Cuma kan yang namanya gangguan kejiwaan kan tidak hanya gangguan jiwa berat saja. Jadi kalau yang mengalami gangguan jiwa yang seperti cemas ataupun depresi yang ringan sedang, biasanya gejalanya nggak full blown gangguan kejiwaan, misalnya pusing, ada gangguan lambung, gangguan susah tidur, itu sebenarnya juga bagian dari gangguan kejiwaan. Nah, untuk yang memang munculnya gejala-gejala fisik ya, nanti dirawatnya tidak di ruangan ini, nanti ada ruangan khusus VIP yang untuk Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.